kembali lagi dengan MC terkece sepanjang masa, Vale di Weekend Talk. Guys, kalian tahu nggak sih, banyak banget ya hubungan toksik yang lagi terjadi di lingkungan kita. Apalagi di sepanjang tahun 2023 ini, ada banyak banget kasus toxic relationship yang terjadi di Indonesia. Apa aja sih kasusnya? Yuk kita simak berikut videonya. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, dari 11.000 yang melaporkan, ada sekitar 10% atau 1.151 laporan kekerasan yang berasal dari hubungan berstatus pacar. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada mahasiswa UPH yang ditampar dan dicekik oleh kekasihnya sendiri. Terdapat kasus yang terjadi di Tasikmalaya pula, di mana seorang mahasiswa tega membunuh pacarnya karena pacar tersebut telat menstruasi dan diduga hamil di luar nikah. Lalu ada seorang wanita di Jakarta Selatan ditabrak pacarnya karena terbakar api cemburu. Orang wanita ditendang dan diludahi oleh kekasihnya. Kasus yang menimpa dari anak salah satu artis terkenal di bidang dunia perfilman, yaitu Leon Dozan, di mana ia menganiaya kekasihnya dan telah menghina instansi kepolisian. Biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi. Polisinya. Oke, baru aja tadi kita udah lihat ya guys, video berisikan kasus-kasus toxic relationship yang sudah terjadi di 2023. Nah sekarang aku lagi sama salah satu teman kita yang pernah terjebak di salah satu hubungan toxic relationship. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu ke teman-teman Weekend Talk yang ada. Halo, nama aku Fiona. Oke, hai Fiona, kenalin aku Vale. Jadi Fiona nih sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk kuliah, sibuk kerja, atau ada suatu hal yang lagi dikerjakan gitu? Lagi nganggur aja sambil cari kerja. Oke, sama berarti. Oke, jadi sekarang aku langsung nanya aja lah ya soal kamu yang pernah terjebak ya dulu di toxic relationship. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kamu udah terlepas dari orang itu atau masih terikat? Udah lepas. Oh, udah putus ya berarti ya. Udah ada orang baru atau masih jomblo sekarang? Udah. Oh, udah ada orang baru. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih soal mantan kamu. Gimana sih kamu bisa ketemu sama dia? Awal-awal ketemu bisa tiba-tiba PDKT sama dia gitu? Dari waktu SMA sih. Oh, jadi kalian Kakak kelas. Oh, jadi kalian start pacaran juga SMA berarti? Iya. Oh, oke. Berarti kalau dari sampai sekarang kalian tuh udah kenal berapa lama dong berarti? 5 sih. 5 tahun. Kalian dulu jalan pacaran berapa lama? 4 tahun kalian. Wow, panjang ya guys, 4 tahun mereka ngejalanin hubungan. Tapi kan kalian 4 tahun nih, pasti kan udah ada banyak banget hal-hal yang terjadi. Kamu tuh baru sadar hubungan ini nggak bener tuh dari kapan? Dari 3 tahun terakhir sih. 3 tahun terakhir. Dan kamu masih mempertahankan itu? Iya. Wow, oke. Jadi selama 3 tahun terakhir itu udah banyak-banyak hal yang terjadi kan pasti. Dia tuh udah ngelakuin apa aja sih dari 3 tahun terakhir itu ke kamu, yang sampai kamu tuh berpikir, wah ini hubungan udah gak benar nih gitu. Awalnya sih dia selingkuh di aplikasi. Oh, kalau aplikasi dating apps gitu? Enggak, lebih ke Telegram. Oh, dia selingkuh. Dan itu ketahuannya gimana? Dia ngaku atau Enggak, ketahuan? ketahuan sendiri. Ketahuan sendiri? Wow. Oke. Hal perselingkuhan itu ada yang memberikan dampak nggak sih yang bikin kamu, wah kayaknya ini harus end aja deh hubungan ini? Ada sih. Ada. Itu apa yang bikin kamu yakin untuk menyelesaikan hubungan itu apa? Kayak ya udah muak, udah capek, minta maaf. Udah capek. Oh, jadi dia udah minta maaf, ngulang lagi, gitu. Selain perselingkuhan, dia ada ngelakuin hal apa nggak sih yang mungkin kayak abuse kamu kah atau apa gitu? Oh, nggak ada. Oh, enggak ya. Tapi ada nggak sih satu hal yang bikin kamu capek, yang bikin kamu tuh sampai ngelukain diri kamu sendiri gitu? Ada sih. Oh, pernah ya terjadi hal seperti itu. Dia tuh ngelakuin apa saat itu yang bikin kamu sampai ambil tindakan untuk apa ya, kalau boleh tahu, self harm kah atau? Iya. Self harm. Nah, itu tindakan apa yang dia lakukan ke kamu yang sampai kamu nge-self harm diri kamu sendiri? Kayak dia selalu ngomong kayak hal yang sama, kayak udah dijelasin berkali-kali, terus dia tetap gak percaya, ya udah kayak pusing sendiri gitu. Oh, jadi setiap kali kamu memberikan penjelasan ke dia, dianya menolak?
Atau gimana? Kayak gak percaya. Oh, nggak percaya. Jadi setiap apa yang kamu omongin ke dia tidak mau menerima apa yang kamu jelasin. Iya. Berarti Yes, dia ada egois gitu ya orangnya. Lelaki yang sangat toksik ya. Jadi setelah itu kan kamu sadar ya. Berarti kamu putus, kalau boleh tahu putus tahun berapa ya kamu ya? Tahun 2022 Oh, 2022. Oktober. Tahun lalu dong berarti. Wow, berarti masih baru guys, masih fresh. Berarti langkah awal yang kamu ambil untuk memulihkan kesehatan mental kamu setelah putus dari dia tuh apa awal? Kamu healing kah? Atau kamu makan-makan kah? Atau workout? Atau apa tuh? Kayak main sama teman-teman aja. Oh. Terus sempet pulang kampung, ya itu healing. Oh, itu healing. Tapi lebih quality time itu lebih ke teman-teman ya berarti Iya. ya. Terus kalau pulang kampung kamu ngapain aja emang di sana? Jalan-jalannya kayak menikmati waktunya. Karena di kampung kan ada acara, ya udah nikmatin Oh, acaranya jadi aja. buangnya di situ. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, ada nggak sih pesan yang bisa kamu share untuk ke teman-teman? Mungkin teman-teman ada juga audiens mungkin yang terjebak di toxic relationship. Ada nggak sih kamu pesan-pesan buat mereka? Lebih baik sadar diri aja dari Lebih baik sekarang. sadar diri. Kalau itu tuh hubungan itu udah toksik. Oh, oke. Tapi kan kalau misalkan nih di toxic relationship untuk membuat sadar mungkin awal-awalnya tertutup rasa cinta kali ya. Gimana tuh caranya tuh biar mereka sadar kira-kira kalau menurut kamu? Kalau nggak ada orang lain yang ngasih tahu nggak bakalan ini sih, nggak Oh. bakalan sadar. Berarti dulu kamu banyak banget dong yang nyadarin kamu. Oh, oke. Ya, teman-teman Weekend Talk yang ada, mungkin seringkali orang-orang tuh nggak sadar kalau kita tuh udah terjebak di sebuah hubungan toxic relationship. Dan gimana caranya untuk keluar pun juga kita bingung kan, karena ya kalau dari kata Fiona, kita harus sadar dari teman-teman kita yang perlu nyadarin kita. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada akan dijawab oleh langsung pakar kesehatan, yaitu salah satu psikolog yang kita lanjutkan di segmen kedua. See you! Telat lagi. Lu mau kemana? Kan kita mau hangout. Mau kemana? Udah lama kita nggak nongkrong, weh. Iya. Aduh, tapi gue males banget. Gue pulang aja. Gak bisa, lu harus ikut. Udah lama banget. Yuk. Ini lihat apaan sih? Balikin itu tugas. Weh, ini link apaan aja? Lo kenapa harus video kayak gini sih? Keluar, gue gak mau keluar sekarang dari sini. Tapi, gak ada tapi-tapian. Ini sekarang keluar dari sini semuanya. Apaan sih? Kayak gitu aja sedih. Itu tuh sayang, tau gak sama lo? Udah lah, lo kan tahu dampak-dampak pornografi nggak bagus semuanya buat lo. Balik lagi teman-teman Weekend Talk. Tadi baru saja kita dengar dari Fiona, dari teman kita yang pernah terikat di suatu hubungan toxic relationship. Sekarang kita akan mengulik dari sisi psikologis. Jadi di sebelah aku udah ada salah satu psikolog. Boleh Kak perkenalkan diri dulu ke teman-teman Weekend Talk yang ada? Halo teman-teman Weekend Talk, aku Vida, aku psikolog klinis dewasa. Oke, jadi Kak Vida ini biasanya tuh menghandle orang-orang yang toxic relationship, hubungan-hubungan pacaran, hubungan suami istri, dan juga ya masalah-masalah mental health untuk anak-anak remaja pemuda. Nah, seperti yang kita lihat nih Kak, di layar kaca ataupun di lingkungan kita banyak banget nih orang-orang yang
terjebak di hubungan toxic relationship dan juga susah keluar dari situ. Dan menurut Kak Vida nih, dari kacamata psikolog, kenapa sih hal-hal tersebut itu bisa terjadi? Kenapa tadi susah keluarnya kali ya? Iya. Karena udah ada ketergantungan secara emosional biasanya di dalamnya gitu. Udah ada belum lagi kalau mungkin udah menikah ada ketergantungan finansial juga mungkin gitu, apalagi udah ada keluarga yang saling kenal dan segala macam. Lalu juga mungkin kenapa susah banget keluar juga, biasanya udah ada pikiran bahwa kayaknya dia akan berubah deh gitu, kayaknya dia bisa berubah deh. Jadi kenapa itu tuh sangat sulit untuk keluar ya. Dan dari sisi pelakunya gitu ya, biasanya mereka juga sangat jago untuk memanipulasi nih. Gitu. Berarti yang membahayakan itu di waktu dia memanipulasi ya, kayak berarti Fiona dulu pernah ya terjadi dimanipulasi dengan mantan pacar? Pernah. Ada nggak cerita kayak misalkan dia memanipulasi kamu, seakan-akan tuh kamu banget yang salah gitu, sedangkan dia yang salah? Oh, ada. Boleh Pas di-share? temen nanya kenapa ada masalah apa, terus dia malah jawabnya tuh kayak beda dari cerita gitu. Oh, jadi terjadi dua sudut pandang cerita berarti Kak Vida. Oke, dari toxic relationship itu ada nggak sih Kak tanda-tanda yang perlu diperhatikan kalau ini nih udah memasuki fase toxic? Misalnya tadi kan kalau di awal banyak love bombing, biasanya fase selanjutnya tuh yang cukup tidak sehatnya yang terlihat tuh banyak sekali merendahkan pasangannya, baik pada saat lagi berdua atau mungkin di depan teman-temannya. Apalagi depan saudara-saudaranya. Tuh, jadi banyak merendahkannya padahal pasangan sendiri gitu ya. Dan banyak tadi memanipulasinya, kata-katanya mungkin ya gaslighting gitu bahasa sekarang ya. Ngomongnya A padahal ternyata B gitu. Ya, belum lagi ntar C, D gitu. Jadi cukup jago ngomong. Nah itu perlu dicek tuh sesuai kenyataannya tuh apa. Biasanya ada melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi gitu. Enggak kok, nggak segitunya gitu. Sama biasanya juga ini mengisolasi atau menghindari si pasangannya untuk berteman dengan teman-temannya, dengan orang rumahnya gitu ya. Mungkin pernah ada case kayak gitu nggak? Bukan cuma teman sih, teman iya, saudara-saudara sepupu iya juga dilarang. Jadi lebih dibatasi Iya, biasanya. Si lingkup pertemanannya gitu ya. Oke. Berarti kalau gitu adakah langkah awal yang bisa kita lakukan untuk keluar dari toxic relationship ini? Yang pertama perlu sadar dulu ya. Itu yang kayaknya paling penting. Itu kayaknya fase paling susah nggak sih? Sadar. ya. Sadar untuk masuk bahwa ini nih nggak oke nih gitu. Jadi perlu lebih ngelihat fakta-faktanya aja sih. Mungkin langsung melihat objektifnya apa sih yang dilakukan, perilakunya tuh apa sih. Walaupun tadi ngotot enggak kok dia aslinya nggak kayak gitu, oke. Tapi coba dilihat dulu fakta-fakta kenyataannya tuh apa sih sikap-sikapnya gitu. Ada nggak yang berubah dan berubahnya tuh ke arah mana. Jadi mungkin lihat, menyadari faktanya dulu gitu, baru kalau kita ragu ini oke nggak sih diperlakukan seperti ini gitu ya, pasti banyak bimbang-bimbang gitu nggak dulu? Iya sih, karena masih sayang gitu kan, terus masih baik juga kadang-kadang. Nah ya, karena kadang-kadangnya tuh jadi perlu dicek kan, baik kadang-kadang nih lebih dari 50% apa enggak gitu ya. Kayak jangan-jangan kadang-kadang ini udah dulu banget gitu ya, udah sekarang terakhir kali ngomong sayang atau terakhir kali bersikap baik ke kita lah, nggak, bukan ngomong sayang aja kali ya, mungkin bersikap baik, berempati sama kita, mensupport kita gitu, itu tuh kapan? Nah itu perlu dicek. Perlu dicek. Kalau gitu berarti ada nggak sih Kak terapi khusus untuk dari psikologis untuk membantu korban memulihkan kesehatan mental yang dia alami? Apalagi kalau mungkin dari awal juga tadi ya udah masih ragu-ragu gitu ya, buatku lebih baik konsultasi sama psikolog langsung gitu ya, ada terapinya kok gitu. Ada biasanya kan ketika mengalami hubungan toksik itu kan kenanya tuh kepikiran kita ya, kepikiran dan emosional kita kan yang dimainin tuh. Nah jadi itu sangat penting untuk terapi psikologi gitu, ada terapi pikiran, ada juga memanage perasaannya, ada coping-coping yang bisa diajarin nanti gitu. Atau bahkan tadi itu kalau mungkin udah menyadari, terus kayaknya memutuskan untuk mengakhiri. Nah untuk mengakhiri ini kan perlu ada safety netnya dulu nih, nggak bisa langsung main
putus aja, perlu ada persiapannya dulu untuk akhirnya kuat gitu, untuk akhirnya keluar dari hubungan ini. Apalagi tadi kan ingat di awal udah ada ketergantungan secara emosional biasanya. Jadi kita harus kuat dulu. Nah, menguatkan ini seringkali memang butuh terapi nih gitu. Atau kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk ya udah kayaknya masih mau ngasih harapan nih gitu ya perlu ada couple terapi justru, jadi konselingnya pasangan. Oh, bisa gitu juga? Bisa. Nah, nanti kan kelihatan ya kalau pasangan enggak. Nah, itu kan udah tanda-tanda yang nggak mau berubah. Nah, udah menguatkan lagi tuh bahwa oke, kalau nggak mau berubah, nggak mau berkembang jadi lebih baik, ya berarti kan perlu diakhiri hubungannya gitu. Karena udah dua sudut pandang yang berbeda juga soalnya sih ya gitu. Oh, kalau gitu berarti Kak Fiona pernah nggak sih melakukan terapi yang seperti itu untuk hubungan-hubungan yang kayak Fiona, toxic relationship? Untuk pacaran anak-anak muda, Kak Fida pernah membantu dalam terapi itu nggak? Pernah sih, jadi cukup banyak kok. Jadi aku cukup optimis ya kalau masalah hubungan, apalagi kalau udah datang berarti kan ada sesuatu yang ingin diperbaiki gitu ya, dan ingin menjadi lebih baik atau lebih kuat gitu ya. Kalau dari Fiona pernah nggak melakukan terapi ke psikolog atau? Enggak sih. Oh, kalau nggak ada, kamu gimana nih cara kamu bisa keluar dari Itu hubungan itu? dari omongan dukungan orang-orang juga kan di sekitar. Terus sama ya kalau mau ngilangin rasa sakit itu kayak udah main aja sama teman-teman yang lain kayak biasa, kayak sebelum pacaran lah gitu. Oh, jadi membebaskan diri dari hubungan sebelum sama mantan kamu berarti? Iya. Oh, oke. Jadi gini Kak, dulu aku memang pernah mengalami hubungan toksik dan aku tuh dulu pokoknya sampai sekarang aku jadi trust issues lah sama pasanganku yang sekarang. Jadi apakah ada solusi yang bikin hubungan aku tuh yang akunya jadi bisa lebih mudah percaya sama dia? Karena akunya juga kalau sekarang sama hubunganku yang sekarang ini, aku kadang susah Kak percaya sama dia karena udah mungkin kena trauma kali bilangnya. Jadi akunya susah percaya sama dia. Padahal dia udah berusaha jujur tapi akunya yang susah untuk percaya gitu. Itu ada solusinya gitu Kak? Ya memang kalau habis dari hubungan yang toksik gitu ya, yang kurang tidak sehat, memang butuh pemulihannya, butuh proses ya, nggak mudah kan ya. Nggak langsung instan. Makanya tadi bagus sekali ketika Fiona bilang, akhirnya mengelilingi diri dengan support systemnya ya, dengan teman-temannya, balik lagi ke situ menyadari bahwa orang yang seperti pasangannya kemarin itu bukan dia, maksudnya ada banyak yang punya sifat-sifat yang lain gitu, tidak bisa digeneralisir gitu kan. Ketika ke teman-teman jadi sadar, oh ada yang baik, ada yang bisa menyayangi kita dengan tulus gitu. Jadi tidak hanya satu orang ini aja kok sumber kasih sayang kita gitu. Nah itu pentingnya proses pemulihannya. Dan tadi gimana caranya bisa trust lagi gitu ya pertanyaanmu ya. Memang butuh proses dan sadari aja dulu fakta-faktanya tuh apa sih. Kalau misalnya dia ngomong selama ini selalu benerannya itu nggak yang dilakukan. Gitu, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sama dia gitu ya, beneran nggak omongannya nih. Jadi coba kita lihat track recordnya aja. Dan ya tadi fakta-faktanya apa sih ketika dia bilang masih di jalan, emang bener nggak ya kira-kira masih di jalan? Logikanya tuh bener nggak sih jam segini emang macet? Gitu misalnya dia bilang ya. Dan abis itu ya memang perlu pelan-pelan sih gitu ya. Saranku sih dikomunikasikan aja secara jujur bahwa memang punya isu nih di sini gitu. Jadi dia juga nggak take it personally terlalu lama gitu. Emang ada isu dalam dirimu gitu, dan pelan-pelan ngelihat perbedaan orang ini nih. Gitu. Iya. Oke, thank you banget Kak Fida dan juga Fiona atas sharing soal toxic relationship. Jadi teman-teman Weekend Talks, ada banyak banget sebenarnya tanda-tanda yang mengindikasikan terjadinya toxic relationship yang terjadi di suatu hubungan. Dan kalau misalkan kalian merasa ada tanda-tanda yang Kak Fida sebut tadi terjadi di hubungan kalian, kalian harus cari pertolongan langsung ke ahlinya langsung, yaitu ke psikolog. Nah, abis ini kita akan seru-seruan nih guys. Kalian penasaran kita mau ngapain? Tetap bersama kami di Weekend Talk. Buka Bu pintunya. Ada apa Sekar? Aduh Bu, lama banget sih buka pintunya. Ibu lagi di dapur.
Gimana Sekar tadi olimpiadanya? Menang kan di sekolah? Aduh Bu, Ibu baik banget sih Bu. Udah tahu mereka baru pulang. Bukannya ditawarin makan kayak apa kek? Astagfirullahaladzim, Sekar kok gitu amat sama Ibu. Hari ini hari Ibu ya? Kok anak-anak pada foto-foto sama ibunya sih? Maafin Sekar ya Bu. Sekar menyesal sudah membentak Ibu. Sekar sayang kepada Ibu. Sekar, Ibu sama Sekar. Oke, balik lagi. Kali ini kita akan main games nih Fiona. Kalau tadi kan kita udah mendengar dari sisi korban dari Fiona dan juga dari sisi psikolog yaitu Kak Vida. Sekarang kita akan seru-seruan nih, karena tadi kan udah pembahasannya serius banget ya. Jadi sekarang kita mau main games. Jadi gamesnya adalah kita akan bermain pasangan red flag dan green flag. Jadi di game ini aku jelasin sedikit ya Fiona. Jadi nanti aku akan membagikan beberapa pernyataan ke kamu. Aku juga akan ikut main. Jadi nanti kita akan ngangkat kipas kita nih yang menurut kamu ini green flag atau red flag. Jadi ini akan kita memain adu pendapat lah. Oke, langsung aja kali ya kita seru-seruannya. Pernyataan yang pertama. Pasangan yang mudah bergaul dengan lawan jenis itu adalah termasuk red flag atau green flag. Kita keluarin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Kita itu red flag, guys. Itu red flag. Red flag. Oke. Dari Fiona bisa dijelasin kenapa menurut kamu itu bisa termasuk red flag? Karena kan nggak semuanya bisa berteman gitu loh sama jenis. Kayak gampang baper gitu. Setuju. Kadang ada di mana mereka tuh hubungan pertemanan tapi melibatkan perasaan. Biasanya gitu. Ya, pernah ngalamin gak Fiona sebelumnya? Pernah ya, dan itu kayak langsung apaan sih ini, kesel ya. Kalau aku juga ya, menurut aku ya, aku tuh red flag. Aku tuh paling gak suka ngeliat pasangan aku terlalu friendly atau friendly ke lawan jenis, temen lawan jenis gitu. Jadi karena kalau menurut aku ya, aku tuh nggak suka karena nanti orang akan ngeliatnya akan jelek juga sih. Jadi kayak, ih kok pacarnya si Vale kok friendly banget sih sama ini gitu kan. Jadi kayak ada omongan buruk lagi. Jadi ya malu juga sih kayak punya pacar. Nggak malu sih, tapi jadi malu nggak sih bawaannya kayak nama kita juga jadi keseret gitu ya nggak sih? Fiona mikirnya gitu kan. Oke, jadi ya, untuk pacar Fiona, jangan terlalu friendly ya, oke? Oke, pernyataan selanjutnya. Pasangan kamu suka buka-buka handphone, isi HP, segala privasi di HP kamu dia cekin satu-satu. Menurut kamu itu green flag atau red flag? Kita jawab dalam 1, 2, 3. Oh beda. Oke, beda. Oke, coba dari sisi hijau nih, green flag. Kenapa kamu bisa bilang itu green flag? Karena kan emang gak ada apa-apa. Oh, tapi kan kalau misalkan dia terlalu, kalau misalkan posesif gitu, semuanya dicek-cekin, apakah kamu masih tetap di green flag? Iya, gak apa-apa sih. Oh, kamu it's okay with that? Kalau bisa dua-duanya. Oh, jadi kalian saling. Gimana nih kalau saling ya, juga bingung. Tapi pernah nggak kamu kayak ngecek-ngecek HP mantan kamu, terus mantan kamu ngecek HP kamu juga? Lebih dia nggak suka sih. Lebih dia nggak suka. Terus itu nggak sukanya karena apa? Di HP kamu ada apa? Dia nggak suka, tapi dia suka ituin punya. Oh, jadi kalau misalkan kamu mau ngecek dianya nggak mau, tapi dia harus banget ngecek punya HP kamu. Wah, itu toxic banget guys. Kalau Fiona tadi green flag ya, kalau aku red flag. Karena menurutku ya karena di suatu hubungan kan itu kalau tadi Kak Vida bilang antara dua orang ya. Jadi kalau aku tuh menaruh prinsip saling percaya aja sih. Jadi kayak untuk ngecek-ngecek HP sampai ngecek kalau tukeran password IG, kamu pernah gak sih punya
mantan kamu ini kalian tukeran password IG gitu-gitu nggak sih? Pernah. Oh ya, kamu megang punya IG dia juga? Iya. Oh, dia juga megang IG kamu. Oh, jadi saling ngecek. Kalau aku sih nggak bisa sih kayak gitu. Karena emang ya nggak bisa aja sih, karena udah aku naruh trust ke dia dan dia juga taruh trust ke aku. Jadi saling percaya aja gitu sih. Jadi aku nggak bisa. Jadi itu red flag. Oke, next. Pasangan kamu nggak pernah ngenalin kamu ke teman-temannya. Menurut kamu itu green flag atau red flag? 1, 2, 3. Red flag, oke. Mau kamu dulu yang jawab atau aku yang jawab nih? Oh, dari aku. Oke, gantian ya guys. Oke, teman-teman Weekend Talk, menurutku kenapa tidak dikenalin itu red flag ya? Kan kenapa nggak dipamerin gitu? Kenapa tidak dipamerkan perempuan secantik saya? Nggak, bercanda. Jadi kayak aku sih lebih kayak inginnya tuh lebih pengen diakuin aja sih, kayak gue ini pacar lo, kenapa lo nggak ngakuin gue ke teman-teman lo gitu. Jadi jangan yang kayak itu mah cuman temen gitu kan, kayak sakit hati juga, kayak sama ini kan pacaran tapi nggak dikenalin gitu, kayak aneh aja sih gitu. Kalau dari sisi Fiona gimana? Kenapa pilih red flag? Takutnya ada yang disembunyiin cewek lain gitu. Iya juga ya. Jadi kayak takutnya ada suatu hal yang dia sembunyiin atau dia ngejaga hati orang lain. Oh iya, bisa, benar-benar itu termasuk red flag juga sih. Tuh, kamu pernahkah kayak gitu? Mantanmu pernah begitu kah? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak atau enggak ketahuan tuh? Enggak. Oh enggak. Oke. Oke nih, yang terakhir nih. Apa menurutmu tentang pasangan yang punya mantan banyak? Mantannya ada banyak. Menurut kamu itu green flag or red flag? 1, 2, 3. Oke, kita banyak sama guys. Wow. Oke, ini aku yang jawab dulu atau kamu nih? Kamu mau jawab? Oke, aku ya berarti. Oke, aku yang jawab. Kenapa aku bilang ini red flag? Cowok yang red flag? Karena aneh juga sih, karena menurutku ya, ini bagi para audiens yang memiliki pikiran green flag tolong sabar. Jadi menurutku kenapa ini red flag, karena kok bisa sebanyak itu gitu sebelum sama aku, dan juga kenapa bisa, karena kan berarti kalau di sebelumnya tuh terjadi suatu hal yang membuat dia putus, terus ganti orang lagi, ganti orang lagi. Sebelum putus ada gantinya. Iya, sebelum ada cadangan itu habis putus kayak, jadi mantannya jadi udah banyak duluan gitu kan. Jadi aku bisa bilang itu termasuk nggak setia, bukan nggak setia sih. Jadi kayak cepat berpaling lah kalau menurutku. Jadi kayak kalau misalkan amit-amit gitu karena dia udah mantannya banyak, waktu sama aku dia bisa berpaling ke yang lain juga. Jadi nambah lagi mantannya, terus abisnya di aku gitu. Kalau menurut Fiona gimana? Sama sih, cuman kayak cepet banget aja gitu. Iya, cepet gantinya itu kan yang bikin kok bisa cepet banget gantinya gitu kan. Dibikin feeling lonely ya. Feeling lonely. Oh. Jadi dia sebelum ini feeling lonely dulu, baru dia cari cadangan. Cari lagi cadangan. Aduh. Coba ya dong berarti ya. Oke, aduh seru juga ya kita main green flag atau red flag ini. Oke, sebelum kita mengakhiri program hari ini di Weekend Talks, Fiona bisa ada kasih pesan untuk ke penonton soal hubungan toksik? Gak ada sih. Oh, nggak ada ya. Kalau dari aku mungkin ini ya, kita mungkin lebih aware aja. Kalau misalkan dari kalian udah mulai ngerasa nggak bisa dilanjutin, mending kalian stop daripada kalian ngelanjutin tapi kalian malah tersiksa gitu. Jadi oke, kita udah seru-seruan bareng, udah ngedenger pesan-pesan dari Fiona dan juga Kak Vida. Jadi teman-teman Weekend Talks jangan sedih, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. So stay tune terus di Weekend Talks. Bye-bye!